Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Nurmalia Sarah. Pada video kali ini kita akan mengapresiasi karya sastra prosa fiksi angkatan 80-an. Nah, teman-teman, terdapat 4 ciri karakteristik karya sastra angkatan 80-an, yaitu 1. Menghidupkan semangat lokal. Karakteristik ini ditandai dengan adanya dialog-dialog yang menggunakan dialek daerah. 2. Adanya perubahan pada setting tempat, yakni menganggap bahwa tempat itu tidak penting, dan yang penting itu adalah peristiwa, karena tempat itu bisa di mana saja terjadinya, serta peristiwa tidak memilih tempat. Lalu yang ketiga, tidak membuat batasan antara realita dan hayalan. Artinya, kita sebagai pembaca sulit membedakan antara cerita yang benar terjadi dan cerita yang hanya hayalan saja. Keempat, bergenre absurd, yakni menampilkan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, setelah mengetahui ciri karakteristik karya sastra prosa fiksi angkatan 80-an, selanjutnya kita akan membahas cerpen angkatan 80-an karya YB Mangunwijaya yang berjudul Sungai Batu. Pembahasan kita ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 4 karakteristik karya sastra prosa fiksi angkatan 80-an dalam cerpen tersebut. Nah, teman-teman, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. 1. Menghidupkan semangat lokal. Karakteristik ini ditandai dengan adanya dialog-dialog yang menggunakan dialek daerah. Karakteristik ini terdapat dalam kutipan. Pertama, mari Romo dipun sekecakaken. Kedua, pembelah batu di sungai tak sewajarnya kumowani. Ketiga, tidak pantas seorang kecil ngengge mongso. Dialog-dialog tersebut merupakan dialek yang menggunakan dialek daerah, yakni bahasa Jawa. Artinya benar bahwa cerpen ini memiliki karakteristik seperti karya sastra prosa fiksi angkatan 80-an, yakni menghidupkan semangat lokal yang ditandai dengan adanya dialek bahasa Jawa dalam beberapa bagian kutipan cerpen. Kedua, adanya perubahan pada setting tempat, yakni menganggap bahwa tempat itu tidak penting dan yang penting itu adalah peristiwa. Karena tempat itu bisa terjadi di mana saja, serta peristiwa tidak memilih setting tempat. Nah, dalam cerpen ini, peristiwa yang terjadi berlatar tempat di sungai. Menurut saya, setting tempat dalam cerpen ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena jika latar tempat atau sungai itu tidak ada di dalam cerpen ini, maka tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerpen ini tidak mungkin ada. Akan tetapi, latar sungai dalam cerpen ini dapat dipindahkan ke sungai mana saja. Tidak harus berada di sungai yang ada di desa dalam cerpen ini. Jadi, menurut saya, setting dalam cerpen ini adalah suatu hal yang penting. Akan tetapi, latar sungai ini dapat dipindahkan ke sungai di daerah mana saja. Asalkan di sungai itu banyak bebatuannya. Karena cerita dalam cerpen ini juga menceritakan tentang tokoh Basuki yang mahir dalam membelah batu-batu besar di sungai. Ketiga, tidak membuat batasan antara realita dan hayalan. Artinya, kita sebagai pembaca sulit membedakan antara cerita yang benar terjadi dan cerita yang hanya hayalan saja. Karakteristik ini terdapat dalam kutipan cerpen, boleh dikatakan berbahagialah aku dapat kembali berjongkok di antara batu-batu sebesar kerbau dan kambing, di dalam air jernih Firdaus. Air yang lebih nikmat lagi bisa berdongeng dan mengobrol sambil menggelitik kaki. Dingin sekali kemarau itu. Tetapi tidak terlupa kami diberi imbalan juga berupa kehangatan kokok ayam yang meneriaki bulan pagi. Agar jangan berjam karet pulang kandang di bawah cakrawala barat. Manusia yang berjongkok di dalam sungai lahar sebenarnya tidak punya cakrawala. Dalam kutipan cerpen tersebut, menurut saya tidak terdapat batasan antara realita dan hayalan. Seperti berjongkok di antara batu-batu sebesar kerbau dan kambing, air yang bisa berdongeng dan mengobrol sambil menggelitik kaki, kemarau yang dingin, kokok ayam yang meneriaki bulan pagi, dan manusia yang berjongkok di dalam sungai lahar sebenarnya tidak punya cakrawala. Hal-hal ini membuat kita sebagai pembaca menjadi sulit membedakan apakah kutipan ini memang benar terjadi ataukah hanya hayalan dari tokoh aku saja. Artinya benar bahwa cerpen ini memiliki karakteristik seperti karya sastra prosa fiksi angkatan 80-an,
yakni tidak membuat batasan antara realita dan hayalan. Keempat, bergenre absurd, yakni menampilkan sesuatu yang tidak masuk akal. Karakteristik ini terdapat dalam kutipan cerpen, "Sesudah upacara besarku selesai, kudekati Pak Ipon dan anaknya yang sedang menaksir sebuah batu segede anak sapi." Kutipan ini menurut saya adalah hal yang absurd dan tidak masuk akal, karena tidak mungkin di sungai dilakukan upacara besar oleh tokoh aku. Lalu, tak mungkin juga Pak Ipon dan anaknya sedang menaksir sebuah batu segede anak sapi. Artinya benar bahwa cerpen ini memiliki karakteristik seperti karya sastra prosa fiksi angkatan 80-an, yakni bergenre absurd. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.